Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin perkenalkan nama saya Ilham Minata. Saya dari Fakultas Teknik Industri semester 4 ingin mempresentasikan tentang garis besarnya presentasi tentang inflasi dan deflasi. Ini dari tugas mekanika teknik yang saya akan bahas mengenai tentang inflasi dan deflasi. Oke, kita lanjut aja teman-teman ke materinya, dan saya izin off kamera. Oke teman-teman, langsung aja kita ke materinya. Garis besar presentasi tentang inflasi dan deflasi. Konteks informasi pribadi ada beberapa, yaitu konteksnya yaitu tentang informasi pribadi, pengantar inflasi dan deflasi, jenis dan indikator inflasi, dampak inflasi dan deflasi, strategi untuk mengelola inflasi dan deflasi. Dan kita ke konteks yang pertama, yaitu informasi pribadi, yaitu tentang informasi data diri saya. Nama presenter, nama lengkap, nama saya adalah Ilham Minata, mahasiswa yang memiliki fokus dalam pemahaman dan pengaplikasian prinsip-prinsip teknik. Identitas sebagai individu yang bertanggung jawab atas topik pembahasan terkait inflasi dan deflasi. Oke, lanjut. Informasi akademik. Nomor mahasiswa. Identitas akademik unit berupa nomor mahasiswa saya atau disebutnya dengan NIM, yaitu 2410530024. Mempermudah pencatatan dan administrasi universitas. Jurusan saya adalah Teknik Industri, jurusan yang mengintegrasikan teknologi dan manajemen untuk meningkatkan efisiensi sistem. Semester yang saya tempuh adalah sekarang semester 4, memasuki tahap pembelajaran yang lebih mendalam di bidang teknik industri. Dan kita ke konteks yang kedua, yaitu pengantar inflasi dan deflasi, di mana di sini kita akan langsung tertuju terhadap materi yang kita akan bahas. Rincian fakultas. Kita belum ke materi, kita ke rincian fakultas dulu, yaitu mata kuliah mekanika teknik, mata kuliah yang berfokus pada prinsip-prinsip dasar mekanika dan penerapannya dalam dunia teknik. Di sini ada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Agung Triputranto STMM, dengan pengalaman di bidang teknik dan manajerial yang membimbing pendidikan mahasiswa. Nah, kita langsung ke definisi inflasi. Kenaikan harga. Inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa secara umum naik secara terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Daya beli menurun. Peningkatnya harga menyebabkan daya beli masyarakat menurun jika pendapatan tidak meningkat secara seimbang. Definisi deflasi, yaitu penurunan harga. Deflasi adalah kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami penurunan secara terus-menerus dalam suatu periode waktu. Rendahnya konsumsi. Penurunan harga seringkali mencerminkan rendahnya permintaan atau pengeluaran masyarakat yang dapat memperlambat aktivitas ekonomi. Penyebab inflasi dan deflasi. 1. Permintaan tinggi. Inflasi dapat terjadi karena peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa, namun pasokan tetap atau terbatas. 2. Biaya produksi. Kenaikan biaya bahan baku atau upah pekerja dapat memicu inflasi akibat biaya produksi lebih tinggi. 3. Kebijakan moneter. Inflasi juga dapat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah uang beredar akibat pelonggaran kebijakan moneter oleh bank sentral. 4. Penurunan permintaan.
Deflasi seringkali terjadi karena penurunan pengeluaran masyarakat atau bisnis secara drastis yang melemahkan permintaan barang dan jasa. 5. Kelebihan pasokan. Produksi yang berlebihan tanpa diimbangi oleh permintaan dapat menyebabkan harga turun secara signifikan. Langsung kita ke konteks yang ketiga, yaitu jenis dan indikator inflasi. Jenis-jenis inflasi. 1. Permintaan meningkat. Inflasi yang didorong oleh permintaan terjadi ketika permintaan total dalam ekonomi melebihi kapasitas produksi, menyebabkan kenaikan harga. 2. Biaya produksi. Inflasi yang didorong oleh biaya muncul akibat kenaikan biaya produksi, misalnya kenaikan harga bahan baku atau tenaga kerja, yang kemudian diteruskan ke konsumen. 3. Tekanan berulang. Inflasi bawaan dipicu oleh siklus kenaikan upah dan harga, di mana tenaga kerja meminta upah lebih tinggi untuk menyesuaikan diri dengan meningkatnya biaya hidup sehingga meningkatnya biaya produksi. Mengukur inflasi. CPI, Indeksi Harga Konsumen, mengukur perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang biasa dikonsumsi oleh rumah tangga, menunjukkan dampak langsung terhadap konsumen. PPI, Indeksi Harga Produsen, mencerminkan perubahan harga di tingkat produsen untuk barang dan jasa sebelum mencapai konsumen, berguna untuk memprediksi inflasi di masa depan. Kesenjangan inflasi. Cicilan output. Kesenjangan inflasi terjadi ketika output aktual ekonomi lebih kecil daripada output potensial di kondisi pengangguran penuh, mengarah pada inflasi yang tidak efisien. Penyesuaian risiko. Kondisi kesenjangan ini menunjukkan adanya ketidakstabilan antara permintaan dan pasokan, mempengaruhi tingkat harga secara keseluruhan hingga mencapai equilibrium ekonomi baru. Nah, kita langsung ke konteks yang keempat, yaitu dampak inflasi dan deflasi. Dampak pada daya beli. Penurunan daya beli. Inflasi menyebabkan harga barang dan jasa meningkat sehingga nilai uang melemah dengan jumlah uang yang sama. Masyarakat hanya bisa membeli barang dalam jumlah sedikit. Kenaikan daya beli. Deflasi sebaliknya meningkatkan nilai uang karena harga barang dan jasa menurun. Masyarakat dapat membeli lebih banyak barang dengan jumlah uang yang sama, meskipun efek positif ini bersifat jangka pendek. Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi tinggi. Inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi, merusak daya beli masyarakat, dan menurunkan investasi karena biaya produksi yang semakin mahal. Deflasi yang berkelanjutan. Penurunan harga secara berkepanjangan dapat mendorong konsumen untuk menunda belanja, menghambat permintaan, dan menyebabkan stagnasi atau penurunan pertumbuhan ekonomi. Efek distribusi. Ketimpangan inflasi. Inflasi seringkali memberikan keuntungan kepada pihak tertentu seperti pemilik aset, sementara kelompok dengan pendapatan tetap seperti pensiunan akan dirugikan karena kehilangan daya beli. Ketimpangan deflasi. Deflasi dapat menguntungkan kelompok masyarakat dengan tabungan besar yang nilainya meningkat,
tetapi merugikan sektor bisnis karena penurunan pendapatan dan kemungkinan pengurangan tenaga kerja. Kita langsung lanjut ke konteks yang kelima, yaitu strategi untuk mengelola inflasi dan deflasi. Kebijakan moneter, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, menyesuaikan suku bunga. Yang kedua, mengelola tingkat uang beredar. 3, menggunakan instrumen moneter. Yang pertama, kita ke menyesuaikan suku bunga, yaitu memperbaiki suku bunga untuk mengendalikan likuiditas dan stabilitas harga. Yang kedua, mengelola tingkat uang beredar, mengatur jumlah uang beredar untuk menstabilkan ekonomi. Yang ketiga, menggunakan instrumen moneter, yaitu menerapkan kebijakan seperti operasi pasar terbuka atau persyaratan cadangan. Kita ada langsung ke kebijakan fiskal, sama, yaitu ada 3, menaikkan atau menurunkan pajak, meningkatkan belanja pemerintah, menyesuaikan subsidi. Yang pertama, menaikkan atau menurunkan pajak. Mengembangkan kebijakan pajak yang sesuai untuk menstimulasi atau mengendalikan pengeluaran masyarakat. 2, meningkatkan belanja pemerintah, mengalokasikan sumber daya untuk investasi publik guna mendukung aktivitas ekonomi selama deflasi. 3, menyesuaikan subsidi. Memberikan subsidi pada sektor-sektor tertentu untuk menjaga keseimbangan daya beli dan stabilitas harga. Nah, kita langsung ke reformasi struktural. Ada 3 poin juga. Yang pertama, diversifikasi ekonomi, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja. Yang pertama, diversifikasi ekonomi, yaitu mendorong pengembangan sektor-sektor baru untuk meminimalkan ketergantungan pada sektor tertentu. 2, perbaikan infrastruktur, yaitu meningkatkan jaringan infrastruktur untuk mendukung distribusi barang dan jasa yang efisien. 3, peningkatan kapasitas tenaga kerja, menginvestasikan dalam pelatihan dan pendidikan untuk memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan adaptif. Dan kita langsung ke reformasi struktural, yaitu menyesuaikan kebutuhan pembangunan sosial dan ekonomi, menyelaraskan dengan strategi pembangunan nasional dan regional untuk memenuhi kebutuhan kehidupan penduduk dan perkembangan industri. Melindungi lingkungan ekologis, yaitu memperkuat pelestarian sumber daya dan perlindungan lingkungan, serta meningkatkan kapasitas daya dukung kota secara menyeluruh, tata letak yang rasional, dan pengembangan yang terkoordinasi. Mengoptimalkan tata ruang perkotaan, memperkuat pembagian kawasan fungsional kota, dan mendorong pengembangan regional yang terkoordinasi. Terima kasih. Dan itu teman-teman materi yang saya sampaikan tentang inflasi dan deflasi, dan semoga bermanfaat bagi orang-orang yang mempelajari dan mendengarkannya. Dan sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.